Mhm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendaftar dan telah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar di pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Enta Fadila Tapisa dari Indonesia Mengglobal yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yuk teman-teman, juga boleh kenalan, langsung tulis nama dan asalnya di kolom chat supaya lebih akrab. Oke, di sini udah ada yang nulis dari Aceh, dari Jogja, dari Jakarta, ada yang juga dari Mataram, NTB, Purwokerto, dari Maluku ada juga Banjarmasin, Bandung, Lombok, Palembang, lengkap ya teman-teman semuanya. Nggak cuma di Pulau Jawa, tetapi teman-teman juga datang dari berbagai daerah. Oke, ada yang dari Brazil. Ini beneran atau bercanda? Salam kenal semuanya, teman-teman semuanya. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita bisa hadir di Mengglobal dengan LPDP. Episode ke-8, mempersiapkan seleksi bakat skolastik. Jadi, topik webinar pada hari ini bertujuan untuk membimbing teman-teman semua yang ingin menjadi award di LPDP, khususnya di seleksi bakat skolastik. Mengglobal dengan LPDP merupakan series webinar dari Indonesia Mengglobal dan USA Teman LPDP yang akan membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri menjadi award di LPDP, kuliah di Amerika, dan tentunya mendapatkan LOE dari kampus yang teman-teman incar. Jadi stay tune aja di Instagram @Indonesia Mengglobal dan @USA Teman LPDP untuk informasi yang lebih detail. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Mas Jody Hardy selaku Presiden Indonesia Mengglobal 2024-2025. Kepada Mas Jody, dipersilakan. Oke, terima kasih Dila. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Pagi. Ya, oke, pagi. Semoga sehat dan bahagia juga, terlepas dari apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Eh, Mungkin saya mau pertama-tama mau mengucapkan selamat datang buat yang mungkin baru pertama kali maupun yang sudah sering juga. Ini webinar kita memang spesial untuk LPDP ya, terutama yang mau yang studi ke negara Amerika Serikat ya. Tapi apapun itu silakan dipergunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya waktu-waktu ketika webinar ini bersama pembicara setiap bulannya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Reina ya yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya hadir dan juga mau berbagi pengalaman dan wawasannya ya untuk topik hari ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Dila sudah memimpin dengan baik dan juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Mungkin tidak berlama-lama ya, em, seleksi bakat skolastik yang menjadi topik hari ini eh, ya sampai sekarang ya, kita tahu menjadi salah satu komponen untuk beasiswa LPDP ya, terutama untuk beberapa jalur ya, misalkan yang reguler ya, mungkin yang afirmasi juga ya. Em, saya dulu juga pernah melewati seleksi bakat skolastik ya di percobaan saya LPDP yang pertama di tahun 2019 dan ya cukup berhasil gitu ya. Eh, Pada saat itu cuma pada saat wawancara eh, saya nggak berhasil gitu ya di tahap pertama. Nah baru di percobaan 2021 saya pakai PTUD jadi mungkin tidak ada bakat skolastik ya. Tapi mungkin pesan saya, eh, manusia itu kan atau kayak kita itu dalam hidup kita dalam terutama dalam karir pasti ada momen-momen ya ketika kita melakukan loncatan yang membuat perubahan cukup signifikan gitu dari kehidupan kita. Ya misalkan eh, kita ada wawancara penting ya atau kita ada pitching penting ya atau kita ada audisi misalkan ya dan sebagainya gitu.
Nah, ini mungkin salah satunya sebagai salah satu tahapan beasiswa yang membiayai penuh untuk studi ke luar negeri. Jika ini memang sesuatu yang sangat penting dan bisa mengubah hidup kalian, saran saya lakukan yang terbaik gitu ya. Apakah terlepas dari kalian setuju atau tidak seleksi bakat skolastik ini menggambarkan kemampuan kalian secara keseluruhan, saran saya adalah berjuanglah ya dan berikan yang terbaik. Nanti apa sehingga kalian kesempatan di depannya lebih terbuka lebar gitu. Itu saja ya. Jangan lupa juga untuk terus stay tune buat program-program Indonesia Mengglobal. Sekarang mentorship program sedang berjalan. Em, Nanti tahun depan akan dibuka lagi untuk yang masters. Tapi untuk yang PhD program, bootcamp, PhD bootcamp akan dibuka sekitar bulan September Oktober. Jadi stay tune juga dan terus ikuti juga webinar mengglobal dengan LPDP setiap bulannya. Oke, paling itu saja teman-teman. Selamat belajar dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dila. Baik, terima kasih Mas Jody atas sambutannya. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Jadi mumpung teman-teman masih fresh dan di sini ada speaker kita serta Mas Jody juga, jadi yuk kita foto sama-sama. Tapi kalau misalnya teman-teman masih dandan, masih pakai jilbab, masih nyisir, itu nggak apa-apa banget. Kita tunggu 1 sampai 2 menit. Jadi sambil tunggu teman-teman, saya akan mengumumkan bahwa ada hadiah e-wallet untuk 4 peserta teraktif pada hari ini. Jadi terdiri dari berbagai sesi nih teman-teman. Yang pertama untuk penanya terbaik dan yang kedua untuk konten story terbaik. Masing-masing 2 orang, jadi ada 4 orang pemenang. Nah, teman-teman syaratnya gimana? Kalau penanya terbaik, berarti teman-teman harus mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, lalu teman-teman juga dipersilakan untuk bertanya, menjawab soal, atau nanti berdiskusi dengan speaker. Jadi manfaatkan banget waktunya ya. Dan untuk story, teman-teman cukup follow Indonesia Mengglobal, lalu @USA teman LPDP. Selain itu, teman-teman upload keseruan kegiatan pada hari ini dan tag di Instagram keduanya. Kalau misalnya teman-teman lagi off cam juga nggak apa-apa, jadi yang udah pakai virtual background boleh banget ya dinyalakan kameranya dan memberikan senyum terbaik. Coba kita cek dulu ya. Oke, apakah sudah lumayan banyak teman-teman? Oh, baru dikit nih, baru ada Kak Nadia doang. Yuk teman-teman boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, yuk yuk teman-teman biar lebih cepat juga nanti kita menerima materinya nih. Biar cepat belajar, cepat kelar juga. Kalau misalnya waktunya nanti lebih banyak sisanya, teman-teman juga bisa Q&A ya. Oke. Kita coba hitung dulu kali ya. Ada yang lagi mau nyalain kamera mungkin, masih loading laptopnya? Oke, udah lumayan banyak. Kita coba foto dulu kali ya, siapa tahu akan menyusul teman-teman lainnya. Oke, dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaiknya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ada lagi yang mau join? Oke, Kak Zaro tuh baru banget join. Boleh sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, teman-teman. Oke, karena fotonya udah, berarti kita akan lanjut nih ke acara yang teman-teman tunggu pastinya ya, karena ini adalah inti acara pada pagi hari ini. Nah, di sini bersama kita sudah ada Kak Reina Rivensa Diska. Halo Kak. Halo Kak Rei, apa kabar? Halo, baik, Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Makasih ya aku udah diundang nih. Terima kasih juga Kak Reina yang udah meluangkan waktunya karena sekarang berarti baru jam 10 malam ya di US. Iya, udah jam 10. Udah jam 10 malam. Jadi Kak Reina aja tuh di US malam-malam semangat nih ngasih ilmu ke teman-teman.
Berarti kitanya juga nih yang nerima ilmunya harus lebih semangat dong. Karena jangan sampai PPT yang udah disiapkan lama, ternyata teman-temannya masih malas-malesan. Yuk, bisa semuanya ya untuk lulus ke LPDP. Nah, di sini saya izin bacakan untuk profil dari Karina. Jadi Karina merupakan awardee LPDP jalur targeted untuk PNS dan mengambil jurusan Masters of Science Candidate in Urban Planning Columbia University USA. Anak Ivy League ya. Nah, selain menjadi awardee LPDP, Kak Reina juga merupakan PNS di Kementerian PUPR dan saat ini tengah sibuk berkuliah dan mengerjakan proposal tesisnya. Sibuk banget nih Kak Reina, tapi masih mau ngajarin kita semua bagaimana caranya untuk lulus beasiswa LPDP. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kepada Kak Reina dipersilakan untuk memaparkan materi dan workshopnya. Ya, makasih banyak Dila perkenalannya. Jadi sebentar saya siapin dulu. Sebentar ya. Jadi untuk mulai langsung nih, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu kali ya. Tadi makasih juga udah dikenalin sama Dila. Kenalan lagi, saya Reina. Biasa dipanggil kalau nggak Reina, Rey. Sebenarnya saya dapat LPDP-nya itu untuk targeted PNS, TNI, dan Polri di tahun 2021. Tapi agak tertunda, jadi baru masuk di fall 2023 untuk kuliahnya. Jadi saat ini lagi ngambil Master of Science in Urban Planning di Columbia University. Jadi aku dulu kebetulan kuliahnya tidak di urban planning, tapi di arsitektur. Sekarang ya aku kerja di Criminal Care. Kurang lebih gitu sih. Jadi nice meeting you all today. Pertama-tama disclaimer dulu kali ya. Semua yang saya presentasiin hari ini, semua yang saya sajikan, yang saya sampaikan adalah pengalaman dan kumpulan soal-soal yang saya pribadi juga nyari di berbagai sumber, googling sih sebenarnya. Tapi tanpa memperpanjang, mungkin aku mau tahu dulu sih sebenarnya berapa banyak yang udah pernah sebelumnya mungkin tes LPDP sebelumnya atau udah tahu tes bakat skolastik sebelumnya. Udah berapa banyak, kalau boleh raise hands nih. Raise hands boleh, chat boleh. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang sudah pernah mengambil sebelumnya, saya minta maaf dulu kali ya kalau emang ini terlalu basic mungkin. Tapi buat teman-teman yang baru, semoga dapat sedikit memberi pencerahan. Jadi kita mulai dulu dari tes bakat skolastik itu apa. Ya, sejujurnya tes bakat skolastik saya cari-cari di nemu nih di Pusmendikbud. Jadi dia adalah tes yang untuk mengukur prediksi kemampuan kita untuk gambaran informasi potensi belajar seorang ya. Ini sangat standar, tapi paling nggak kita kenal dulu. Tak kenal apa kata saya kan katanya. Jadi kurang lebih struktur seleksi bakat skolastik LPDP. Kalau memang ada perubahan atau apa, tolong correct me if I'm wrong. Jadi kayak yang saya tahu struktur seleksi bakat skolastiknya ada verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Masing-masing ada 23 soal dengan waktu 30 menit untuk verbal, kemudian kuantitatif adalah 25 soal dengan waktu 40 menit, dan pemecahan masalah adalah 12 soal dengan waktu 20 menit. Jadi untuk struktur verbalnya sendiri, sebenarnya untuk mengukur kemampuan penalaran yang berkaitan dengan kata atau bahasa. Artinya menggunakan kata-kata. Jadi kita biar tahu, biar bisa supaya kita bisa diukur nih. Dari kata-kata itu kita bisa dapat nggak nih logikanya, ngerti nggak nih artinya, ngerti nggak maksudnya. Biasanya ada verbal ini dari 4, ada sinonim, antonim, analogi, dan analisis kata. Jadi biar dapat gambaran, ini adalah contoh soal sinonim dan antonim. Mungkin kalau ada yang mau jawab nih, coba jawab nomor
Nomor 1, ada yang mau jawab nggak? Kira-kira jawabannya apa? Sinonim dari gelap. Gampang sih harusnya. Kelam. Boleh raise hands nanti yang ini boleh boleh ngomong mungkin atau chat, boleh di chat kalau chat. Ada yang mau ini? Tapi udah pada jawab juga nih ternyata. Ya. Betul, kelam. Hehe, banyak kan jawabannya. Kelihatan. Oke. Untuk kurang lebih sinonim soalnya seperti ini. Mungkin ini masih beberapa ada kata-kata lainnya. Mungkin untuk pakar jawabannya apa nih kira-kira? Boleh chat aja di kolom chatnya. Oke. Betul. Ada banyak nih jawab ahli, pakar adalah ahli. Kemudian untuk adaptasi, nomor 3. Yo, ini sangat standar nih pas tadi udah pada jago banget. Jadi kayak sebenarnya ini maaf ya kalau emang agak basic banget. Oke, benar penyesuaian substansi. Untuk substansi apa nih? Intinya. Oke, ini isi inti nih ada yang mulai terbagi nih. Nih. Udah mulai terbagi-bagi, ada yang jawab macam-macam. Oke, ini ada yang jawab lagi. Oke, resah. Tadi ada inti, ada isi nih ya. Kita lihat resah. Gimana? Oke. Oke, untuk antonim yang lain-lainnya nomor 6 dulu, 66. Nomor 6, saya mau lihat nih. Kira-kira sambil dicek ya. Nanti coba dicatat dulu jawabannya. Kira-kira benar berapa, salah berapa. 6. Deal, oke. 7. 8. Oke, 7. Oke, kalau rata-rata jawabnya komunal. Oke, nice. Permanen. Jawabannya apa nih yang permanen? Kemudian untuk versus. Dan parasit. Nih, agak tricky. Buat saya ini agak susah yang nomor 10. Yang nomor 10, saya mau lihat teman-teman. Saya agak payah bagian nomor 10. Oke. Kira-kira jawabannya adalah ini. Mungkin yang tadi agak terbelah adalah di substansi. Substansi itu kalau misalnya artinya lebih ke isi bukan inti. Jadi emang pasti banyak yang terjebak kayak mirip-mirip. Lebih ini. Kemudian juga untuk yang tadi saya lihat juga banyak yang terbelah nih, jawabannya adalah di konfusit. Oh, itu bukan tulisan parsial. Parsial adalah komunal. Oke, untuk yang parasit sendiri artinya lebih ke konfusit, bukan simbiosis. Karena simbiosis adalah hubungan, parasit. Kalau parasit itu kan lebih ke merugikan inangnya gitu kan. Nah, konfusit ini sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa. Jadi tidak harus, karena simbiosis ada simbiosis yang merugikan juga. Jadi jawabannya lebih ke konfusit. Nah, ini yang harus hati-hati sebenarnya teman-teman. Nextnya mungkin dari yang sinonim, contoh soalnya seperti ini, antonim seperti ini, kemudian analogi. Ada 4 nih analogi. Saya ngasih soalnya 4. Tahu nih teman-teman udah pernah kayaknya. Untuk jawabannya boleh nih ditulis mungkin ya, atau ini deh. Saya pengen dengar soalnya teman-teman juga. Mungkin ada yang raise hands. Boleh raise hands tuh jawab nomor 1 dulu. Diselesaikan, ragu, kira-kira setelahnya apa? Kalau nggak ada yang raise hand, saya tunjuk boleh nggak nih, Mbak Dila? Boleh dong, boleh sih. Ini di mau raise hands dulu kali ya. Saya tungguin ya, ayo. Oke, Mas Rizky Novian. Boleh mungkin nih
Apa jawabannya kira-kira? Boleh di-unmute? Mungkin bisa di-unmute ya? Halo Kak. Eh, halo, Ya, halo. Ya, jadi jawabannya apa nih? ya kalau kalau menurut saya Kak, kalau diselesaikan itu berbanding sama ragu, kemudian jawabannya B, dikonfirmasi sama berbanding curiga. Oke, aku mau tahu kenapa jawabannya jadi dikonfirmasi atau tidak. Ya, karena dari kata sifat kali kayak aku ngambilnya tuh dari kata sifat yang ragu itu, curiga. Mhm. Makanya ngambil jawabannya B. Oke, kamu benar. Jawabannya Ya, adalah dikonfirmasi atau curiga. Makasih ya iya. Mas Rizky. Siap, siap. Nomor 2 Oke, Kak. Gak dilanjutin. mau juga. Coba gantian dulu yang lain coba. Kalau nggak ada pasti lagi boleh sih. Oke, siap. Tapi kita gantian dulu sama yang lain Siap, ya. siap. Coba nomor 2 nih, siapa yang mau jawab? Abi Yahya. Ya, Mas Abi Yahya. Coba. Apa nih kira-kira jawabannya? Halo, halo. Obat dosis. Obat atau Obat dosis? Kenapa? dosis. Ya, yang C, yang C. Oke, aku boleh tahu alasannya kenapa nih obat atau dosis? Itu ada korelasinya. Korelasi yang Obat seperti apa? Kan dosis, namanya ya. analogi pasti ada korelasi. Eh, Ya, Gimana? Aku apa pengen tahu kalau caranya obat aja. berarti dikasih dosisnya kan? Berapa dosisnya? Oke. Nah, Hubungannya dengan gempa atau Richter? Gempa dan Richter? itu ini apa namanya? Ukuran skala. Itu juga Ukuran. skala. Oke. Apa ukuran. Sorry, Bu. Ukuran. Oke, Mas Abi, makasih banyak udah jawab, tapi maaf kurang tepat. Ini mungkin nextnya Aku ada Kak. Mbak Dija. Makasih ya Iya. Mas Abi udah nyoba, tapi mungkin emang suka, jujur saya juga pasti akan lebih mungkin akan kayak mikir sekali dua kali akan mungkin cara obat atau dosis karena emang agak tricky. Oke, mungkin Mbak Dija tadi resensi Ya, duluan nih. ya Kak. Apa jawabannya? Di sini saya menjawab yang D, Kak. Suhu Fahrenheit karena menurut saya dari soalnya itu gempa yaitu dengan Richter itu merupakan alat ukurnya. Jadi yang paling cocok menurut saya adalah suhu dengan Fahrenheit karena Fahrenheit merupakan alat ukur dari salah satu alat ukur dari suhu gitu, Kak. Wah, Betul ya, Kak? makasih nih jawabannya. Keren. Benar, jawabannya Terima lebih ke kasih, suhu Kak. atau Fahrenheit. Ya, makasih ya Mbak Dija. Ya, jawabannya adalah suhu atau Fahrenheit. Karena kalau gempa itu diukurnya, walaupun memang dosis adalah ukur, tapi lebih ke satuan unit. Gempa itu diukur dengan skala unit Richter. Dan suhu di sini satu-satunya yang punya skala unit yang pas adalah suhu atau Fahrenheit. Sebenarnya di nomor A juga ada skala unit knot, tapi dia lebih untuk ke angin, bukan ke ombak. Jadi jawabannya adalah suhu atau Fahrenheit. Terima kasih Mbak Dija. Kemudian soal berikutnya adalah sepatu dan jalan. Kira-kira apa kata berikutnya? Yang jawab tadi kayaknya duluan Mbak Amelia Adiputri nih. Mau jawab nggak yang soal ini? Boleh Kak Reina. Terima kasih kesempatannya. Jawabannya D Kak. Garpu makan karena korelasinya sepatu itu digunakan untuk jalan, sedangkan garpu itu digunakan untuk makan. Terima kasih. Keren banget Mbak Amelia. Betul sekali, jawabannya adalah garpu dan makan. Karena memang tepat apa yang dibilang sama tadi Mbak Amelia, sepatu digunakan berjalan dan garpu digunakan untuk makan. Yang terakhir nomor 3, sekolah, siswa, dan belajar. Kira-kira jawabannya yang mana dan alasannya kenapa? Tadi Mbak Nadia Sabrina duluan yang resense, kalau boleh. Jawabannya laboratorium, ilmuwan, dan meneliti. Yang B. Iya. Kenapa nih kira-kira? Karena korelasinya kan sekolah, siswa, ada siswa tugasnya kayak untuk belajar gitu. Terus kalau misalnya yang di opsinya di laboratorium, itu ada ilmuwan, dan ilmuwan itu meneliti gitu di laboratorium tersebut gitu.
Oke, kenapa nggak A? Karena kalau misalnya A itu guru bukan rapat aja. Kalau misalnya sekolah guru mengajar mungkin korelasinya lebih bagus. Betul sekali apa yang dijelasin sama Mbak Nadia. Makasih banyak ya Mbak Nadia, jawabannya benar. Yang B, karena memang laboratorium, tempatnya ilmuwan, dan ilmuwan meneliti. Jadi, apa yang bisa kita tarik nih dari kira-kira dari analogi ini? Cara menjawabnya adalah dengan kalau misalnya bingung, biasanya bikin kata-kata. Ini trik saya sih, tapi nggak tahu ini berlaku apa nggak dengan yang lain ya. Tapi tadi dengar juga dari penjelasan teman-teman bagaimana menganalogikannya. Kalau saya biasanya bikinnya akhirnya kayak full sentences sih. Kalau untuk yang pertama tadi diselesaikan ragu, misalnya bisa dibikin jadi diselesaikan agar tidak ragu. Sehingga kalau misalnya yang paling pas berarti dikonfirmasi agar tidak curiga. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bikin kalau emang udah bingung nih yang mana yang pas, yang pertama saya biasanya bikin full sentences. Yang kedua biasanya yang tadi misalnya gempa atau Richter, skala unitnya yang pas. Jadi kayak dia juga harus melihat korelasi sebelahnya, nggak cuma kegunaannya. Nah, lebih gitu untuk yang analogi. Nih jawabannya teman-teman. Nah ini yang terakhir, cukup panjang. Aku mau mungkin teman-teman baca sekitar 30 detik cukup kali ya. Baca dulu soalnya. Nanti raise hands kira-kira jawabannya yang mana. Ini agak tricky soalnya. Panjang. Baca dulu 30 detik. 30 detik. Nanti kalau udah selesai boleh raise hands. Siapa yang mau kira-kira jawab nomor 1 dan nomor 2. Saya pengen tahu aja nih. Ya teman-teman saya pasti jauh lebih. Aku background-nya bukan di matematika. Jadi analisis kata ini lebih teknis kami bacain kali ya. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Tony menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. 1. Buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. 2. Buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Dan yang ketiga, buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Jadi kira-kira nomor 1, buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah... Udah 1 menit. Nggak ada yang mau jawab nggak kira-kira? Tungguin dulu. Kalau bingung, iya, Mas Alek Sarci Kurniawan, ya kan, Mas? Ya, halo. Halo, yes. Jadi Iya, jawabannya apa nih? buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku fisika. Buku yang disimpan di tingkat ketiga adalah buku matematika. Ya, jawabannya di lock nih ya. Oke, kalau gitu. Buku fisika sama buku matematika. Oke, ada lagi nih mau attempt kedua. Attempt pertama tadi Mas Alek. Attempt kedua Mbak Dijah lagi, ayo. Boleh? Terima kasih Kak Rina. Ya. Di sini saya mau menjawab untuk yang pertama itu saya memilih opsi yang D, geografi, yang kedua matematika. Terima kasih Kak. Oke. Geografi dan matematika. Terima kasih ya Mbak Dijah. Nih Mbak Amelia lagi nih. Oke, Mbak Amelia ini yang ketiga ya. Ini berarti orang terakhir yang attempt untuk menjawab. Mbak Amelia silakan. Untuk yang pertama, yang letaknya setingkat dengan bahasa Indonesia itu ada kimia, sedangkan yang ketiga itu ada matematika. Oke, kira-kira nih. Makasih banyak ya Mbak Amelia.
Kira-kira dari 3 orang siapa yang benar? Drum roll. Yang benar adalah Mbak Amelia. Tapi Mas Alek, Mbak Dija, dan Mbak Amelia, tiga-tiganya menjawab matematika itu benar. Cuma yang paling tricky adalah nomor 1. Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku kimia. Kenapa? Ada kotak kosong. Bentar, aku sambil nulis ya. Ini kelihatan ya? Oke. Jadi, kita baca satu-satu. Biasanya ini triknya aku sih, tapi nggak tahu ya. Tadi mungkin Mbak Amelia juga bisa sambil jelasin kali ini harusnya. Karena bisa ini juga, apa namanya, tidak tertipu. Saya soalnya, jujur, kalau dulu pas awal-awal pasti agak sering tertipu juga. Oke, kita baca dulu dari semuanya, 5. Dan karena ada jumlahnya ada sekitar 7, berarti kemungkinan klub ini boleh ada suntukan yang sama kan. Karena emang soalnya aja bahasa Indonesia dibentuk dengan barengan dirakit dengan buku yang mana gitu. Nah, kita udah baca 3-tiganya. Kalau aku biasanya akan memulai dari yang paling gampang dulu, nomor 1. Karena nomor 1 ini udah jelas 3 tuh ditumpuk jadi 1. Karena 3 ditumpuk jadi 1, aku biasanya akan nyoba attempt. Jadi ini caraku ya, tapi nggak tahu akan berlaku apa nggak. Jadi kayak biasanya aku bikin dulu gambar, terus baru aku tulis. Karena dia ada 3, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah, ya cuma ada 3 kemungkinan ini doang nih berarti matematika. Karena matematika, geografi sama ekonomi harus nempel kan. Kalau biar amannya biasanya aku taruh di tengah-tengah. Cuman ini ya. Matematika. Sorry. Terus matematika, geografi, dan ekonomi. Nah, aku ngelihat yang pertama, yang kedua nih agak belum definitif gitu. Nah, yang paling definitif itu sebenarnya nomor 3. Kimia dan biologi diletakkan paling terpisah sejauh mungkin. Berarti ini kemungkinannya adalah posisi paling terjauh adalah posisi nomor 1 dan posisi nomor 5. Jadi sekarang mana yang paling atas, mana yang paling bawah kan? Bacalah, saya akan membaca premis kedua. Yang pertama, buku pelajaran diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Berarti fisika ada di posisi bawah. Karena kimia, fisika. Sedangkan buku fisika dan kimia berada di atas. Oke, sorry. Maaf, aku ulang gitu ya. Nomor 3, jadi udah pasti definitif. Jadi kimia dan biologi. Tapi sekarang posisinya mana yang di atas, mana yang di bawah kan, kimia atau biologi. Nah, karena kalau ini aku biasanya nulis dulu. Aku miringin biar gampang. Biologi. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian, tapi kan ini posisinya agak bingung kan nih, karena ada di sini pelajaran bahasa Indonesia di atas fisika, sedangkan buku pelajaran kimia berarti di atas pelajaran buku matematika. Udah pas kan nih? Kimia udah pas, kan fisikanya sama bahasa Indonesia. Tapi premis pertama di atas buku pelajaran fisika, berarti fisika di atas. Kenapa benar? Kok saya lupa ya? Oke. Karena ini agak, sebentar ya teman-teman. Ini tadi ini. Oke. Ya, jadi yang definitif biologi sama kimia. Sekarang adalah pertanyaan pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Berarti di antara 1, 2, 3, 4 ini. Ya, kita bisa anggap di 1, bisa anggap di lainnya. Tapi karena tidak ada salah satunya, saya nganggapnya di atas ini aja gitu. Kemudian fisika ini bisa dilihat dimanapun. Jadi sebenarnya karena pertanyaannya adalah permintaannya setingkat dengan buku bahasa Indonesia dan kimia fisika, karena fisika nggak tahu bisa diletakkan di mana aja. Jadi tadi saya assume-nya kenapa bahasa Indonesia paling atas, karena fisika bisa di 1, bisa di 2, 3, 4 posisinya. Nah, untuk matematika sendiri, oke.
Sehingga kenapa saya bisa bilang setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku kimia, karena kimia udah pasti paling di atas dan bahasa Indonesia paling aman ditaruh di paling atas. Tuh cara saya mikir sih. Jadi kayak, oh karena nggak ada premis lainnya, karena nggak ada prom lainnya, jadi saya nulis bahasa Indonesia di paling atas. Kemudian untuk yang buku simpan tingkat ketiga, nah di sini kan agak tricky ya, karena kita juga nggak tahu nih bener nggak nih geografi atau matematika, dan harusnya matematika gitu. Ya, karena itu sebenarnya bisa diganti-ganti sih sebetulnya. Sebenarnya jawabannya matematika, kenapa bukan? Oh iya, saya harusnya naruhnya dari paling bawah sih. Oh iya, maaf teman-teman, saya melakukan kesalahan di sini. Saya minta maaf sebelumnya. Jadi harusnya di awal ini saya harus menaruh di paling bawah. Karena kenapa? Karena nggak ada premis lainnya. Nah, karena nggak ada premis lainnya dan bisa berganti-gantian, jadi sebenarnya paling aman ditaruh di nomor 2. Ini menurut saya. Nomor 3, sorry. Maaf teman-teman kalau ada kesalahan di sini. Oke, untuk nomor 2-nya biologi. Oke, bisa diabaikan, Kak. Oh, oke, udah mau habis ya. Oke, apa namanya? Untuk ekonomi sendiri, kemudian adalah biologi. Jadi yang bisa jauh. Jadi yang fisikanya enggak. Tapi kan pertanyaannya nggak ada fisikanya, jadi kayak sometimes I will like actually ignore it. Tapi intinya, jadi nomor 3 matematika. Ini jawaban ini udah definite agak pasti karena ya di tempat lihat. Jadi 3 ini paling aman, paling bawah. Gitu sih kurang lebih teman-teman. Untuk yang analisis kata. Tapi tadi Mbak Amelia juga sudah benar, teman-teman yang lainnya juga udah lebih benar untuk jawaban. Teman-teman yang lainnya juga benar. Jadi untuk di bagian verbal ini tips and triknya adalah perhatikan simbol atau soalnya. Jadi kayak mungkin ada soalnya ada bagian tadi di bagian ada sinonim, antonim. Karena karena walaupun ini terlihat sepele, tapi sebenarnya di ujian kita punya tingkat stres yang sangat tinggi gitu. Kadang hal-hal yang kayak gini kita suka kelupaan. Jadi perhatikan lagi simbol atau soalnya. Kemudian KBBI adalah teman. Ini berhubungan dengan cara belajar juga. Jadi pada saat belajar mungkin kalau bingung dengan kata-katanya apa, buka KBBI. Biasanya kita tempted untuk googling, tapi saran saya langsung KBBI. Jadi kita udah tahu artinya. Jadi walaupun soal itu misalnya muncul lagi sebagai sinonim atau sebagai antonim, kita udah siap. Terus digambarkan. Untuk itu berlaku untuk soal di analogi dan juga di soal analisis kata. Selanjutnya adalah untuk kuantitatif. Kuantitatif sendiri mengukur kemampuan aritmatika aljabar dasar deret yang terdiri dari deret, aritmatika, dan aljabar. Ini ada contoh soal ngederet, tapi berhubung waktunya kayaknya overrun banget nih aku ya. Jadi kita mungkin langsung aja kali ya. Oke, untuk yang pertama ini soalnya jawabannya adalah 110. Kenapa? Karena dia jarak antar katanya adalah tambah 2 kali 2. Jadi tambah 2 kali 2, tambah 2 kali 2, tambah 2 kali 2, berarti di sini adalah tambah 2, berarti jawabannya adalah 110. Untuk yang kedua, ini adalah karena menurun, berarti adalah pengurangan. Jadi ini minusnya ada jaraknya minus 3, minus 5, kemudian minus 7, kemudian juga minus 9, berarti kelipatan dari angka ganjil, berarti setelahnya adalah minus 11, jadi jawabannya adalah 64. Dan kemudian berikutnya adalah 3, 9, 27, 8. Ini jaraknya kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. Jadi 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81, 81 kali 3, berarti 223. Nah, lebih deret begitu. Mungkin Kak, teman-teman mau juga nanya udah boleh sering. nggak, Kak? Boleh. Boleh kan ya? Boleh nggak apa? Boleh, Kak. Oh ya, Kak mau nanya, Ya. Aku Aldo.
Nah, kira-kira ada nggak sih pas kemarin tes bakat skolastik, ada nggak sih yang ditemuin nggak ada Mhm. jawabannya gitu? Dan kalau nggak ada jawabannya, bisa di skip atau tetap dijawab gitu ya? Pernah lagi sebenarnya merasa nggak paham jawabannya, tapi berhubung emang sebenarnya nggak ada nilai nol, sebenarnya gini, untuk nggak ada jawabannya, ini apa namanya kan berhubung pakai komputer ya, kita juga nggak bisa nanya siapa gitu kan, karena Iya. nggak di dalam ruangan juga. Ini kemarin aku juga sempet temu kasusnya, cuman nggak tahu apa namanya kayaknya itu adalah wewenang dari pihak LPDP, apakah ada nyalurir apa enggak. Kalau menurut saya kayak jawab aja yang memang paling mendekati. Oke. Ini saran saya sih. Cuman toh soalnya nggak ada nilai nol juga gitu, nggak dijawab juga nol. Kalaupun ternyata misalnya dari pihak seleksi tetap membuat jadi ada jawabannya gitu misalnya. Ya kita nggak jawab jadi nol. Kalaupun kita jawab ternyata jawabannya paling mendekati dari yang emang dimaksud ya bisa dapat Iya. nilai kan. Jadi Takutnya kayak takutnya spending too much time aja ya di ini satu iya soal gitu. ya Karena nggak ada jawabannya. nothing tulus sih sebenarnya kalau menurutku. Siap, siap. Ya ini Thank you, Kak. agak risk taker, cuman kayak ya nggak apa-apa. Tapi makasih atas pertanyaannya. Kira-kira menjawab nggak ya? Jawab kan ya? Menjawab. Thank you, Kak. Oh menjawab. Oke. Ini Mbak Anissa sama Mas Rizky, Hans, mungkin Mbak Anissa mau nanya ya? Atau ada yang mau ditanyain Mbak Anissa, Mas Rizky? Iya. Kakak. Hai Kak. Kalau ini mungkin Mbak Anissa dulu nih, boleh? Soalnya barengan. Iya, izin tanya ya Kak ya. Silahkan. Kakak kan dari PNS ya Kak, izin tanya. Jika LPDP target PNS itu, apakah jika kita sudah punya LOA di univ tujuan, apakah tetap harus pakai TPS Kak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau PNS itu kan jalur kita harus tugas belajar ya Kak. Nah kalau tugas belajar itu jurusan yang diambil untuk S2 apakah harus linear Kak? Linear dengan jurusan kita sebelumnya dan pekerjaan kita atau boleh lompat sesuka kita gitu loh Kak? Gitu Kak. Mohon penjelasannya Kak, soalnya kan saya juga PNS gitu. Dan saya juga list-list yang ada di PNS itu juga cukup menarik di luarnya kayak gitu. Terima kasih Kak. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi yang pertama jawabannya tentang LOA. Kalau saya baca peraturannya LOA udah nggak perlu tes bakat skolastik ya kalau nggak salah untuk yang sekarang. Soalnya sebelumnya kan tetap tes bakat skolastik sebenarnya. Tapi saya pun juga sebenarnya pas mendaftar masih belum ada LOA. Jadi harus tes bakat skolastik anyway gitu. Tapi setelahnya kayaknya di tahun 2022 setelahnya kayaknya nggak apa-apa bisa di waive tes bakat skolastik. Terus untuk pertanyaan kedua terkait dengan tugas belajar, ini sebenarnya kembali lagi ke instansi masing-masing. Apa namanya regulasinya bagaimana? Kalau di regulasi tempat saya bekerja, kebetulan memang harus inline atau serumpun, nggak bisa cross kecuali memang kasus khusus. Tapi saya jarang sih nemuin yang kasus khusus. Saya pun sebenarnya backgroundnya arsitektur, tapi pekerjaan saya sebenarnya lebih banyak di pembiayaan infrastruktur yang notabene terkait sama finance gitu. Cuman harusnya lebih tepat ngambilnya mungkin di MBA kan. Cuman karena emang saya serumpun dan saya backgroundnya mulai teknik sehingga ya saya ngambilnya urban planning karena itu menjembatani antara bidang saya dan juga finance gitu. Mungkin itu sih, tapi kembali lagi ke regulasinya karena surat tugas belajar kan ditandatangani oleh instansi ya, menteri dan sekjen instansi terkait gitu. Jadi kayak itu regulasinya mungkin dicek kembali apakah boleh cross dari backgroundnya gitu sih. Saya nggak bisa jawab definitif boleh apa enggak gitu karena memang kembali lagi ke peraturan masing-masing. Itu kurang lebih dari saya. Mungkin Mas Rizky. Tapi Mbak Anissa ini menjawab nggak ya kira-kira? Cukup menjawab Kak. Tapi dulu pilih Amerika kenapa Kak? Apakah memang itu di list LPDP-nya atau karena memang sudah dari awal ingin di Amerika gitu Kak? Saya memang dari awal sih sebenarnya saya udah pengen kuliah dari tahun 2016 2017. Jadi waktu saya belum di PUPR.
Tapi saya atas 1-2 hal banyak ada kendala lah ya, emang nggak bisa smooth gitu aja. Baru kecampaiannya di sekolah PNS ini. Tapi kenapa Amerika, mungkin itu balik lagi tergantung tujuan masing-masing. Kalau saya ngelihatnya dari struktur ini sih, kurikulum sebenarnya. Jadi kenapa di Amerika? Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Tapi di instansi saya sebenarnya nggak membatasi harus di mana. Jadi kalau kita mendaftar dan kita diterima ya udah. Tapi emang kembali lagi diperbolehkannya kalau serumpun. Menjawab? Oke, thank you Kak, thank you. Oke. Ya, sama-sama. Makasih atas pertanyaannya. Mas Rizky, boleh tahu pertanyaannya apa? Ya Kak, iya nih Kak, aku mau nanya nih Kak, apa namanya? Sebenarnya itu Kak ada tips-tips khusus nggak Kak yang harus disiapkan untuk seleksi bakat skolastik Kak, sehingga nantinya kita bisa cepat dan lancar dalam proses pekerjaannya. Nah kemudian itu kan bagi yang mungkin newbie kayak yang pertama ikut LPDP itu, sebenarnya ada proses proses yang berbeda nggak Kak jika kita misalnya memilih studi di Amerika dan di Eropa gitu Kak? Mungkin secara teknisi ketika kita ikut PDP itu yang Amerika sepertinya seperti apa tesnya, dan kalau saya memilih di Eropa itu apa perbedaan untuk tes itu sendiri Kak. Nah kemudian yang ketiga itu Kak, masalah penjelasan Kakak tadi yang waktu pekerjaan soal tes analisis kata itu Kak. Nah sebenarnya tuh ada tips khusus nggak Kak? Atau mungkin ada, itu kan soalnya kan terlalu panjang ya, kalau misalnya kita baca sampai nanti waktunya itu bakalan ke situ semua, lama di situ. Nah untuk tips khusus untuk pengerjaan itu seperti apa Kak? Mungkin ada, kita soalnya ini tipsnya itu mungkin harus dibaca ini atau seperti apa gitu Kak? Itu aja sih Kak. Tadi saya mau nanya balik ke Mas Rizky sih sebenarnya, maksudnya persiapan tesnya perbedaan antara Amerika sama Eropa itu adalah daftar kuliahnya atau di LPDP-nya? Sorry. Mas Rizky? Halo? Ya. Oh, suara saya terdengar kan ya? Oke. Tadi berarti untuk tes pendaftaran masuk kuliahnya atau Ya pendaftaran masuk kuliah, terus kemudian waktu tes di LPDP-nya Kak. Mungkin kalau di Eropa mungkin bahasa Inggrisnya harus seperti ini, dan di Amerika itu mungkin harus seperti ini. Ada perbedaan. Perbedaannya? Sebenarnya kalau perbedaannya kembali lagi ke sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah yang saya pernah sempat daftar juga di Eropa sih. Perbedaannya lebih ke kalau di Amerika mungkin terlihat tidak lebih strict. Kebetulan di Columbia untuk tes seperti GRE, GMAT itu juga dikembalikan ke sekolah masing-masing, bukan di universitas. Universitas regulasinya adalah opsional. Jadi kalau emang di mention opsional, saya nggak harus menyertakan misalnya kayak GRE, GMAT atau tes-tes lainnya sendiri. Kalau Eropa sendiri juga kembali lagi ke sekolah masing-masing dan universitasnya. Kebetulan waktu itu saya sempat daftar di Swiss pun juga antara Eropa yang satu dan Eropa yang lain juga berbeda-beda. Jadi sebenarnya nggak bisa disamakan. Justru di Amerika saya ngelihatnya lebih seragam ya, antara satu universitas dengan universitas lainnya. Jadi itu sih nggak ada perbedaannya sangat berbeda. Tapi kembali lagi mungkin yang beda adalah tesnya. Ada tuh kalau teks bahasa Inggris ada yang TOEFL, ada yang IELTS. Nah, ada beberapa universitas di Amerika yang tidak menerima IELTS. Tapi ada juga yang membebaskan mau ngambil IELTS atau mau ngambil Duolingo juga nggak apa-apa. Duolingo juga punya tes standardized sendiri. Jadi itu tergantung dari masing-masingnya. Tapi kalau misalnya itu nanti dicek di requirement masing-masing. Jadi nggak bisa saya bilang sama atau beda. Pasti beda banget. Bahkan satu universitas dengan universitas lainnya sama di Eropa bisa beda banget. Untuk yang kedua soal analisis kata, jujur emang itu panjang. Jadi biasanya saya ini juga saya lakukan di tes PNS sih.
saya ngerjain yang paling cepat dulu. Jadi kayak sinonim, antonim, analogi adalah hal yang paling bisa lebih cepat dilakukan. Baru analisis katanya kan panjang banget. Jadi saya lebih banyak alokasi. Jadi analisis katanya jadi alokasi untuk tesnya bagian verbal saya alokasikan paling banyak untuk yang teks. Pasti kurang lebih strateginya sebenarnya. Terus strateginya yang paling penting sebenarnya belajar itu tuh latihan. Untuk tes bakat skolastik ini sebenarnya ada di belakang-belakang. Jadi mungkin karena kita overrun, aku skip aja. Tips and triknya adalah latihan untuk yang bagian kuantitatif terutama. Bonus tipsnya adalah kalau misalnya untuk yang bagian ini nanti kan ketemu ada aritmatika, aljabar gitu. Bahkan kalau aljabar kan ada x plus y min x. Terus ada yang y kuadrat, x kuadrat. Nah itu mendingan itu nggak ada cara lain adalah menghafalkan rumus dasar aljabar. Saya juga sebel tapi kayak harus dihafalkan. Tapi untuk cara menghafalkan yang paling cepat adalah latihan. Gak ada cara lain. Harus latihan soal-soal semua ini. Itu juga berlaku untuk soal yang lainnya nanti kayak seperti pemecahan masalah. Dia bentuknya teks panjang, terus habis itu kayak dari teks panjang itu dilihat jawabannya juga pendek-pendek, mana yang berdasarkan penjelasan. Misalnya tadi yang kasus ini kayak gitu juga. Gitu sih kurang lebih Mas Rizky. Nggak ada cara lain kecuali latihan. Kalau peluang ada nggak ya Kak? Soal peluang ada nggak ya? Soal peluang biasanya ada. Ada. Soal probabilitas ada. Ada ya probability ya. Oke. Ada. Panjang sih sebenarnya. Ini saya cuma ngambil snippet karena 30 menit ini juga udah overrun cukup panjang. Maafin saya Indonesia Mengglobalin teman biasa. Tapi ya ini saya cuma ngambil snippet aja sih sebenarnya. Cuman pasti ada banyak tipe soalnya yang lainnya. Kalau saya pribadi ngumpulin soalnya tuh nggak cuma tes bakat skolastik LPDP, jujur. Saya ngambilnya justru pas pertama kali saya tes bakat skolastik untuk LPDP, saya ngambilnya justru dari Oto Bappenas, buku-buku latihan Oto Bappenas saya beli di Gramedia, nyebut merek maaf, di toko buku manapun yang menjual tes soal-soal gitu. Bahkan saya ambil dari tes soal CPNS, tes soal Oto Bappenas saya ambil semua. Jadi udah habis Oto Bappenasnya saya ganti tes buku CPNS, saya udah ganti lagi. Jadi kayak lebih banyak latihannya kayak gitu. Karena kadang soalnya mirip-mirip gitu. Cuman emang beda nama aja. Jadi basically sama. Itu sih Mas Rizky. Kurang lebih. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Panjang soalnya. Sangat maksudnya jawabannya panjang. Ya, sama-sama makasih atas pertanyaannya. Ya, ini karena overrun gimana nih Mbak Dila? Oke, teman-teman, sorry banget karena waktunya terbatas, tapi nanti kita akan share materi sehingga teman-teman tuh bisa nanti ya membaca materi dan PPT dari Kak Reina. Maaf banget overrun ya, Mbak. Tapi aku boleh presentasi yang terakhir ini nggak? Boleh dong, boleh. Oke, ini sebenarnya kayak aku yakin banyak yang udah bekerja kadang tuh agak reluctant untuk kuliah gitu karena balik lagi ke atmosfer akademik itu sulit. Jadi tantangannya sebagai pekerja kan pasti ada kita nggak punya waktu buat ngapa-ngapain. Udah habis buat bikin esai, buat matematika, habis itu harus tes bakat skolastik lagi kan kayak merasa overwhelmed gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus ngulangin waktu. Nggak ada cara lain. Kayak tapi jadi emang kita butuh waktu untuk latihan. Biasanya ngakalinnya nyamannya masing-masing. Kalau saya biasanya ngakalinnya adalah sebelum sholat subuh. Jadi pagi. Kalau ketiduran mungkin setelah sholat subuh sebelum berangkat ke kantor gitu. Kerjain paling sejam 2 jam lumayan bisa dipakai. Kalau nggak pas makan siang. Jadi makan siang tetap ngerjain. Kebetulan teman-teman saya juga lumayan banyak yang mau kuliah juga. Jadi kadang-kadang kita makan siang sambil bahas soal juga. Jadi meluangkan waktu untuk latihan, terus habis itu untuk latihannya sendiri ada beberapa steps yang saya lakukan. Satu pretest, jadi uji semuanya. Pakai waktu real time ujian. Saya nggak bikin persiapan apapun, saya uji dulu dari awal sampai akhir. Saya mau lihat kemampuan saya di awal. Kalau yang udah kayak gitu, saya jadi tahu mana yang salah dari soal tersebut.
Jadi saya bisa kulik lagi nih, yang salah, yang belum benar, atau yang masih jauh banget yang saya nggak ngerti sama saya tahu. Jadi itu yang saya gali duluan, terus habis itu menguji lagi subtesnya untuk ngelihat waktu dari masing-masing subtes yang tadi, yang verbal, kuantitatif, atau satu lagi pemecahan masalah. Masih overrun nggak? Kalau masih overrun, dilatih lagi supaya lebih cepat lagi. Jadi berlatih supaya subtesnya agak tepat alokasi waktu. Ini harusnya step 4. Jadi terus dilatih. Habis itu ngerjain lagi satu set soal dengan waktu yang real time seperti ujian. Kurang lebih gitu sih, karena ya diulang aja terus. Gitu terus. Ya, karena kata Aristoteles, for the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. Jadi ya kita harus belajar itu aja. Kurang lebih gitu sih. Jadi terima kasih teman-teman. Maaf banget overrun. Makasih Mbak Dila atas kesempatannya. Mbak Dila, Mas Dodi atas kesempatannya. Maaf banget nih overrunnya jauh. Oke, terima kasih banyak Kak Reina atas materinya yang keren banget. Coba kita punya waktu 2-3 jam gitu ya, kita bisa belajar bareng-bareng sampai puas. Tapi karena Kak Reinanya juga udah kemalaman, udah mau jam 11 malam di US, jadi biarkan Kak Reina istirahat dan nanti teman-teman bisa baca dari PPT. Oke, next-nya boleh dong Kak Reina kasih 1 kata, 2 kata, atau kalimat untuk kita semua biar semangat nih belajar dan pede untuk menjawab soal-soal seleksi bakat skolastik. Well, aku yakin semua orang pasti udah berusaha semaksimal mungkin. Nggak pernah ada kata nggak pernah bohong kalau kita udah pernah latihan. Kalau ini quotes dari teman aku waktu kuliah. Sebelum ujian dia doanya begini. Belajar tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa belajar adalah bohong. Jadi harus distabilin antara berdoa atau tergantung keyakinan masing-masing, dan juga tetap harus ikhtiar. Berdoa, belajar tanpa doa sombong, berdoa tanpa belajar adalah bohong. Oke. Jadi harus apapun yang kelihatan pasti itu. Yeah. If it's meant to be, meant to be. Wow. Oke, teman-teman, kalau udah nasibnya jadi awardee, pasti akan dapat ya. Tapi tentunya nasib itu juga nggak akan datang dengan sendirinya kalau teman-teman nggak usaha. Jadi seandainya kalau jawabannya dikosongin atau dijawab salah semua, ya tetap aja nggak lulus. Jadi harus berjalan seiringan. Oke, terima kasih banyak Kak Reina atas materinya yang keren banget pada malam hari ini. Dan teman-teman jangan leave dulu karena kita akan ada pengumuman penting nih. Jadi, dari challenge sebelumnya, kan ada 3 challenge. Challenge yang pertama adalah road to webinar. Kita akan mencari siapa ya kira-kira yang komentarnya paling menarik di postingan Indonesia Mengglobal dan USA Teman LPDP. Kira-kira ada nggak nih teman-teman yang join di sini dan ternyata menang? Boleh dibantu teman-teman operator? Atau Kak Reina boleh minta tolong? Oke, good. Nah, di sini udah ada 2 orang. Yang pertama ada Kak Huda dan ada Abdul Muhaimin 07. Jadi kalau misalnya teman-teman namanya ada di sini, jangan lupa PC kita atau DM Instagram Indonesia Mengglobal, terus tulis nama dan sertakan detail e-wallet-nya teman-teman. Jadi nanti akan dikirimkan dananya oleh panitia. Nah, ini baru 1 nih. Untuk lomba yang kedua mengenai peserta teraktif, kira-kira ada nggak ya teman-teman di sini yang dapat juaranya nih dan dipilih sama Kak Reina? Dari Kak Reina udah ada belum list namanya nih? Ada banyak ya tadi, aduh bingung nih. Iya ya, Jujur aktif-aktif bingung. semua. Ya aktif semua, aku juga bingung nih makanya. Mungkin yang pertama Mas Rizky, makasih banyak Mas Rizky nih. Jadi yang dapat menurut saya paling aktif ya, Rizky. Terima kasih juga atas pertanyaan dan jawabannya tadi. Oke, yang kedua mungkin ya aku bingung nih yang kedua nih. Karena ada banyak banget mirip-mirip. Aduh aku galau.
pada semangat semua soalnya. Iya nih, makanya nih. Jeng 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Mungkin tadi siapa yang nanya? Oke, yang kedua adalah, aduh saya bingung, yang kedua nggak bisa semuanya aja Mbak Dila. Aduh, maunya sih semuanya sih, Kak. Sebenarnya pengen semuanya aja sih, sebenarnya aku pengen semuanya aja nih, aku bingung. Yang kedua mungkin adalah Mbak Dija, karena Mbak Dija nih aktif banget di sini menjawab. Oke. Yeay. Terima Iya, kasih, iya. Kak. Oke, masih ada nih Kak Dija sama Kak Rizky. Jadi silakan nanti chat kita menggunakan template nama dan e-wallet. Jadi nanti biar kita langsung kirim e-walletnya di hari ini juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terus juga Kak Reina yang malam-malam di sana masih semangat. Teman-teman, demikianlah sesi tanya jawab dan pengumuman acara serta webinar secara keseluruhan. Terima kasih sudah hadir di webinar Mengglobal dengan LPDP episode ke-8, mempersiapkan seleksi bakat skolastik. Dan teman-teman, jangan lupa, di bulan depan kita juga masih ada webinar Mengglobal dengan LPDP, terutama untuk teman-teman yang mau belajar gimana caranya menghadapi tahap substansi. Terima kasih teman-teman, selamat weekend. Terima kasih Kak Reina. Terima kasih, Assalamualaikum semuanya. Salam. Terima kasih, Kak. Sukses selalu. Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Oke, saya masih tunggu teman-teman yang ngirim e-wallet ya. Kalau mau live juga nggak apa-apa. Terima kasih Kak Reina. Di live ya, terima kasih Mbak Dila.